Ya, sampun nggih. Sudah tidak aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Bu. Kali ini kita akan belajar Quran hadis dengan materi keutamaan sholat berjamaah. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu beberapa tujuan pembelajaran pada siang ini. Yaitu yang pertama, Ibu harap kalian mampu memahami keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, kalian mampu menghafalkan sholat berjamaah. Dan yang terakhir, kalian mampu mendemonstrasikan keutamaan sholat berjamaah dengan melakukan sholat berjamaah sehari-harinya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelumnya Ibu mau tanya, apa sih yang dinamakan sholat itu, anak-anak? Sembahyang. Ya, apalagi Guru, Bu Guru Min. Enggak berdoa dulu Bu Guru Min. Oh iya, nggak apa-apa, ini sebentar aja. Iya. Untuk opening aja ya, nanti berdoa. Oke. Siapa lagi anak-anak sholatnya? Berdoa atau memohon. Iya. Ya, bagus. Bagus ada yang mengingatkan Bu ya. Mungkin Ibu karena nervous ya, jadi agak sedikit karena gerak. Siang ya, udah siang soalnya. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut ya, anak-anak, sebelum kita mulai lebih lanjut pelajaran ini, kita akan bersama-sama kita memohon, kita bersama Allah dengan bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dicek ya anak-anak ya, insya Allah udah masuk semua. Oke. Jadi kita teruskan aja pembelajaran pada siang ini. Nah, anak-anakku sekalian, kalau tadi Ibu tanya, sholat berjamaah, ya. Sekarang Ibu teruskan lagi, apa sih yang dinamakan dengan sholat? Ayo. Siapa yang berdoa atau sholat. memohon? Berdoa atau memohon, apa lagi? Pekerjaan yang iya, silakan Amir. Ya, perbuatan yang diawali dengan doa kemudian diakhiri dengan salam. Iya, coba Mas Nasir, Mas Anang, dan Mbak Lucy coba. Ya, Bu. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, Bu. Iya. Pinter-pinter kalian semua ya, alhamdulillah Bu. Bangga dengan kalian. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan sholat itu adalah suatu kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap kaum muslim yang terdiri dari 5 waktu dalam satu hari 1 malam. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Yang artinya anak-anak ya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri yang terdiri dengan 2 ini. Kita bayangkan saja betapa pentingnya ya anak-anak ya, betapa pentingnya sholat berjamaah itu sehingga Allah memberi keutamaan tersendiri, Allah memberi keistimewaan tersendiri terhadap orang yang berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu dilakukan adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Iya, sebelumnya Ibu akan tanya kalian ya, apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Sholat bareng-bareng, Bu. Sholat bareng-bareng. Bareng-bareng, terus apa lagi? Sholat yang dilakukan lebih dari 2 orang. Ya, apalagi? Terdiri dari siapa saja 2 orang tersebut? Imam dan makmum. Ya, imam dan makmum. Ya, jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan
secara bersama-sama. Akan Sama. tetapi dua orang pun sudah sah, ya, sudah sah. Namanya sudah dinamakan sholat berjamaah. Ya, ini terdiri dari imam dan makmum. Iya, jadi di sini Nabi sangat menganjurkan kepada kita umatnya agar kita selalu melaksanakan atau melakukan sholat berjamaah. Berjamaah. Nah, terus karena sholat berjamaah itu terdiri dari 27 derajat daripada sendiri. Nah, bisa kalian bayangkan ya, 1 sama 27. Tentunya banyak 27. Tentunya kita lebih milih yang 27 ya anak-anak ya. Karena Iya, banyak itu daripada 1. Ya anak-anak, ada beberapa keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, apa yang pertama? Penentu merangi Yang pertama, apa? Keutamaan sholat berjamaah apa? Apa itu? Mendekatkan Hanya diri dilipat kepada gandakan, Allah. Bu Min. Ya, mendekatkan diri kepada Allah yang pertama. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu seakan-akan kita komunikasi langsung dengan Allah, ya, komunikasi langsung dengan Allah. Sedangkan yang kedua coba disebutkan apalagi ya? Pak, sholat berjamaah itu lebih baik utama daripada sholat sendiri, ya. Nah, tadi sudah disebutkan sholat sendiri itu dapat 1, sedangkan sholat berjamaah itu dapat 27. Nah, sedangkan disebutkan apa lagi anak-anak? Coba. Tulisannya kecil-kecil, Oh Bu. iya, Masya Allah, kecil-kecil ya. Iya, nggak bisa kebaca, Bu. Oh gitu. Apabila sholat malaikat Diangkat derajatnya dan dihapuskan 1. Iya, diangkat Dapat pahala, dan Bu. dan dihapuskan beberapa dosanya. Jadi alangkah mulianya sholat berjamaah itu sampai malaikat memintaan maaf pada Allah kepada orang yang berjamaah. Terus selanjutnya nggak apa-apa ya. Selanjutnya apa? Ya kan 1 derajat sudah, terus kita dilindungi setiap langkah kita dengan menuju ke masjid. Maksudnya di sini adalah bukan karena sholat berjamaah itu dilakukan di masjid saja, tetapi sholat berjamaah itu bisa atau boleh dilakukan meskipun di musola atau di rumah kita. Seperti misalnya ada Di kendala rumah. alam. Iya. Misalnya kendala alam, misalnya ada hujan, atau panas, terlalu panas, atau kita lagi sakit, bisa kita melakukan sholat di dekat-dekat sekitar rumah kita, di musola-musola, juga bisa dilakukan di rumah. Sama ayah, sama ibu, atau sama simba, sama kakek, sama nenek. Nah, itu boleh saja. Nah, yang terakhir, keutamaan sholat berjamaah adalah apa? Membiasakan sikap teratur dan disiplin. Nah, maksudnya di sini yaitu apa? Kita terbiasa dengan sikap disiplin. Ya, maksudnya bagaimana? Nah, begitu kita mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita langsung bergegas mengambil air wudhu. Nah, langsung kita bersiap-siap menuju ke masjid yang mau sholat di masjid. Nah, ini sudah disebutkan tadi. Selain sholat di masjid, di rumah juga bisa, di musola sekitar kita juga bisa. Nah, seperti itu. Oke. Sekian materi dari Ibu. Untuk lebih mantapnya lagi, coba kita bersama-sama review tadi bagaimana Ibu materi yang Ibu sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau yang kurang paham, silakan ditanyakan. Ya, anak-anak ya, silakan ditanyakan. Ini Saya Bu. iya, Saya bertanya Bu Min. Iya, Mas Nasruddin, monggo. Apa Itu kan sholat jamaah itu kan dilipat gandakan sampai 27. Tapi kenapa sekarang itu masih banyak orang yang tidak tertarik dengan sholat jamaah, Bu? Iya. Nah, kalau kita melihat ya anak-anak ya, sholat sudah jelas-jelas ya, dimintakan maaf, dekat sama Allah, tidak digoda setan. Tapi kenapa kok masih banyak yang orang
tidak suka dengan sholat berjamaah, yaitu mungkin karena belum sadar kali ya. Ya, itu mungkin karena belum Ya, sadar. Bu. Bisa jadi, Mungkin Bu. mereka belum tahu ya bagaimana sebenarnya sholat berjamaah itu, keutamaan-keutamaan bagaimana, istimewanya bagaimana, itu mungkin mereka belum tahu. Jadi baru sementara sholat sendiri aja. Oke, jadi sebenarnya Ya. sholat sendiri juga bagus, akan tetapi sholat berjamaah malah lebih bagus lagi. Oke, barangkali ada yang Ya, Bu. pendapat lain selain Bu Guru, coba yang lain, coba Mbak Bidaya, Mbak Lulu, Mbak Hoiria, coba ada pendapat lain nggak? Atau mungkin Mainan tempat lain? HP mungkin Bu tertariknya. Oh gitu, nggak boleh Mbak ya. Kalau lagi Iya. sekolah di kelas jangan main HP. Ya, main HP kalau lagi libur aja. Oke? Emang boleh Bu bawa HP? Nggak boleh nak, nggak boleh iya. sayang. Iya, nggak boleh. HP itu boleh tapi di rumah pas hari libur dan itu pun dikontrol sama orang tua. Ya, Ya Tanya Bu Bu. Guru, tanya Bu Guru. ya iya, boleh. Silakan. Kalau terlambat jamaah itu gimana Bu Guru? Boleh tidak Bu Guru? Kalau terlambat berjamaah, nah ya boleh. Nah, tetap boleh. Karena misalnya sholatnya 4 rakaat kita ketinggalan 2 rakaat. Nah, kita nyambal. Imamnya sudah salam, kita berdiri lagi, nambah lagi 2 rakaat lagi. Sehingga kita lengkap. Kita lengkap mengikuti seperti rakaat yang ditentukan, yaitu 4 rakaat. Niatnya gimana? Apa, Mas? Niat. Niatnya seperti biasa. Oke. Cuman kalau imamnya tidak tahu, kita boleh menepuk sedikit. Nah, tandanya imam ini ada yang mengikuti. Jadi imamnya itu merubah niatnya menjadi imam. Tadinya sholat sendiri, setelah ditepuk, nah imam niatnya dirubah menjadi imam. Seperti itu. Oke. Jadi kesimpulan Ibu seperti itu. Nanti barangkali anak-anak ada yang punya pendapat lain, silakan. Apa ada yang bisa ditanyakan? Silakan ditanyakan. Ya. Monggo. Kalau ditepuk imamnya kaget gimana Bu? Ya jangan nemen-nemen toh. Mau tetep bos ya enggak toh. Gila toh. Ting ting. Nah, Imamnya soalnya nanang Bu. oh, kalau Mas Nanang beda lagi. Mas Nanang kalau ditepuk malah noleh. Nah, makanya Iya. imamnya itu diusahakan menepuknya dengan pelan-pelan saja. Oke, sekiranya imamnya paling wis dong. Oh, aku juga imam toh. Berarti tak tak niatku tak berubah jadi imam. Seperti itu. Oke. Mau tanya Bu, Ya, boleh. kalau imamnya ngentut batal gimana Bu? Imamnya batal. Oke, imamnya batal. Jadi, kalau biasanya ngentot itu kan alami ya, Mas ya. Alami ya. Jadi kok nggak sengaja kok ngentot. Nah, tiba-tiba imam boleh mengundurkan diri dan yang di belakang imam boleh maju menggantikan imam. Seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, nah, barangkali anak-anak punya pendapat lain mungkin setelah melihat YouTube atau mendengarkan ceramah-ceramah dari Pak Yai. Mungkin silakan anak-anak. Kita di sini diskusi ya. Ada yang tahu apa? Coba kita omongkan bersama-sama, ngobrol bersama. Oke. Abon, ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan materi siang ini yang Ibu berikan pada siang ini? Saya tanya Bu, Ya, kalau tujuan ke masjid itu cuma niat untuk main sama gluean gimana Bu? oh gitu. Guyonan. Iya bagus. Mungkin mungkin yang suka itu mungkin kecelnya Mas Tasih kali ya. Sukanya main ya. Iya, Bu. Sukanya keluhan ya. Kalau masih anak-anak boleh lah. Kalau anak-anak kan belum ada tanggungan. Kalau kita yang dewasa kok ke masjid mau keluhan toh ya nggak boleh toh. Gitu? Ya nggak boleh. Apalagi Tapi kan ganggu ya jamaah yang lain Bu. nggak boleh. Anak-anak biasanya di belakang, di luar. Sholatnya di belakang imam, di belakang makmum laki-laki.
Tapi nek wis ganggu itu sebenarnya disuruh di belakang saja. Ini Dalam. Bu, kita kelas berapa, Bu? Apa Pak? Apa Mas? Kita kelas Mas berapa Anas sih, Bu? tanya apa? Oh ini kelas 3 Mas. Oh, lupa ya kelas 3 kok masa tanya. Iya. 3 MI, Bu. Iya, kelas 3. Oke. Nah, barangkali ada lagi yang tanya anak-anak? Apa naik kelas Bu nih? Apa naik kelas? Bu. Nggak naik kelas ya? Oh, apa naik duluan? Kelas 4 duluan? Oke. Sudah semua? Sudah paham semua ya? Apa Sudah, ada Bu. lagi yang perlu dilanjutkan? Sudah. Oke. Alhamdulillah. Kita Saya mau selesai. tanya Sudah, Bu. Bu, Oh ya. keutamaan sholat berjamaah tadi apa Bu? Oh ya, keutamaan Ya, sholat saya berjamaah. mau tanya keutamaan sholat berjamaah tadi. Iya, ada beberapa keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu menambah takwa kita kepada Allah. Ini poin-poinnya ya. Yang kedua, kita terhindar dari godaan setan. Terus kita dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah dan mendapat keutamaan, mendapatkan 27 derajat, dan kita setiap langkah kita sama Allah diberi pahala. Langkah kita dari rumah ke masjid. Nah, seperti itu. Ya, Di antara poin-poin dari keutamaan sholat berjamaah. berjamaah. Ada lagi yang bertanya? Oke, apa yang lain bisa menjawab atau sharing-sharing tentang materi ini pada siang ini? Sudah cukup Bu. Sudah cukup, oke. Nah, untuk penugasan mandiri, Ibu akan memberi kalian buat tabel ya anak-anak ya. Jadi untuk hari Selasa ini Selasa depan kalian mengumpul tugas, kalian buat ya nomor, nama siapa, sholat apa saja yang kalian ikuti dalam berjamaah, dan selanjutnya imamnya siapa. Nah, seperti itu. Kalau imamnya Pak Ghazali ya ditulis imamnya Pak Ghazali. Jadi Ibu pengen tahu kebiasaan kalian dalam sholat sehari-hari itu seperti apa dan berapa saja kalian ikuti dalam sholat sehari-hari. Ada maghrib, isya, 2 kali, subuh. Bu. Nah, kok 2 kali? Hari Kali sama kali, Isya. Bu. Nggak sama maghrib aja. Hari sama Isya. Nah, Kalau nasih maghrib Kesiangan, sama Subuh kesiangan, Bu. itu ya, iya. Masa subuh nggak pernah sholat, Bu. Nah, Jangan terus, Bu. Ya, Kalau siang dijak main sama Nanang. oh gitu, aduh, Mas Nanangku piye ya tahu toh. Kalau kayak sholat ya pulang dulu gitu loh, ya. Tugasnya sudah jelas semua ya anak-anak ya. Membuat tabel kegiatan berjamaah dalam 1 minggu. Oke, sudah cukup ya? sudah. Iya. Nah, sampun anak-anak, terima kasih atas materi yang Ibu berikan pada siang ini. Semoga menjadi manfaat buat kita semua, buat kalian. Amin. Amin. Urus sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.